Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Jelita, NIM 2038019 dari Prodi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Siak Sri Indrapura. Latar belakang Kerajaan Siak Sri Indrapura. Istana Siak adalah tempat Kerajaan Siak pada masa penjajahan dahulu. Di Istana Siak itulah tempat Raja Siak tinggal dan di situ jugalah tempat penyebaran agama Islam. Lantai atas terbagi menjadi 9 ruangan, berfungsi untuk istirahat sultan serta para tamu istana. Di puncak bangunan terdapat 6 patung burung elang sebagai lambang keberanian istana. Sementara pada halaman istana masih dapat dilihat 8 meriam menyebar ke berbagai sisi halaman istana. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Siak Sri Indrapura keturunan Melayu Johor: Sultan Abdul Jalil Rahmat Syekh I 1723 sampai 1746 Masehi. Kedua, Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syekh dari tahun 1746 sampai 1765 Masehi. Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah 1765 sampai 1766 Masehi dan 1779 sampai 1781 Masehi. Sultan Abdul Jalil Al-Mahmudin Syekh dari tahun 1766 sampai 1780 Masehi. Dan selanjutnya Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muzam Syah dari tahun 1766 sampai 1779 Masehi. Dan yang terakhir Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah dari tahun 1781 Masehi sampai 1791 Masehi. Adapun raja-raja yang berasal dari keturunan Arab, yang pertama yaitu Sultan As-Saidi Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin dari tahun 1791 sampai 1811 Masehi. Yang kedua yaitu Sultan As-Saidi Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin dari tahun 1811 sampai 1827 Masehi. Yang ketiga yaitu Sultan As-Saidi Syarif Ismail Abdul Jalaluddin dari tahun 1827 sampai 1864 Masehi. Yang ketiga yaitu Sultan As-Saidi Syarif Qasim I Abdul Jalil Saifuddin dari tahun 1864 sampai 1889 Masehi. Yang kelima yaitu yang dipertuan besarkan As-Saidi Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin dari tahun 1889 sampai 1908 Masehi. Yang terakhir yaitu yang dipertuan besarkan As-Saidi Syarif Qasim II Abdul Jalil Saifuddin dari tahun 1915 sampai 1945. Perkembangan budaya dan sosial pada masa Kerajaan Siak Sri Indrapura. Banyak munculnya penyebutan untuk orang-orang yang taat dalam beragama Islam. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Siak juga melahirkan tari olang-olang dan tari zapin Melayu yang menjadi warisan budaya saat ini. Akulturasi budaya dan masuknya adat istiadat Islam di kehidupan rakyat Kerajaan Siak. Perkembangan ekonomi pada masa Kerajaan Siak Sri Indrapura. Rakyat digerakkan di bidang pertanian dan usaha dagang, memanfaatkan jalur perdagangan dunia yang melalui wilayahnya.
Komoditi dagang yang diupayakan oleh rakyat Siak antara lain kelapa, karet, ikan, terumbu, dan yang paling utama adalah kayu bahan kapal yang bangunan. Saat ini kerajaan Siak menjadi eksportir kayu terbesar di Semenanjung Malaya. Kerajaan Siak bertransformasi menjadi kerajaan yang kuat, terutama di bidang bahari. Adanya sungai besar yang mengalir di wilayah kerajaan juga sangat membantu untuk memudahkan bongkar muat barang-barang dagang dari dan ke dalam wilayah kerajaan Siak. Perkembangan ekonomi masyarakat yang bagus ini kemudian menjadi pemasukan uang ke kerajaan Siak menjadi lancar. Van Aroch dalam nota Outrecht van Siak memaparkan bahwa ada beberapa sumber pemasukan bagi kerajaan Siak. Beberapa di antaranya adalah mengambil tarif cukai terhadap kegiatan ekspor dan impor yang melalui sungai di kawasan kerajaan. Orang-orang asing yang masuk ke kerajaan Siak juga dibebani bayar cukai kepada kerajaan. Adapun di bidang perdagangan pada masa kerajaan Siak Sri Indrapura, Sungai Siak merupakan peran inti dari kerajaan ini, berpengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian Siak Sri Indrapura. Sungai Siak merupakan kawasan pengumpulan berbagai produk perdagangan mulai dari kapur barus, benzor, timah, dan emas. Sementara pada saat bersamaan, masyarakat Siak juga telah menjadi eksportir kayu yang utama di Selat Malaka, serta salah satu kawasan industri kayu untuk pembuatan kapal maupun bangunan. Dengan cadangan kayu yang berlimpah, pada tahun 1775, Belanda mengizinkan kapal-kapal Siak mendapat akses langsung pada sumber beras dan garam di Pulau Jawa, tanpa harus membayar kompensasi kepada VOC. Namun tentu dengan syarat Belanda juga diberikan akses langsung kepada sumber kayu di Siak, yang mereka sebut sebagai kawasan hutan hujan yang tidak berujung. Akhir runtuhnya dari kerajaan Siak Sri Indrapura yaitu meninggalnya Jalil Saifuddin. Siak mengalami pemunduran karena penerusnya dalam menghadapi Belanda menandatangani Traktat Siak yang berisi otonomi kerajaan Siak tetap diakui Belanda, namun beberapa daerah yang dimiliki Siak harus diserahkan kepada Belanda. Kedua belah pihak kekuasaan Siak itu antara lain Kota Pinang, Parawang, Batubara, Badagai, Kualilu, Panai Bilah, Asahan, Serdang, Langkat, Tamiang, serta Deli. Akibat dari Traktat Siak ini, Siak mengalami kemunduran yang sangat drastis.